Halo teman-teman ya, saya Giri dari By Giri. Kita masuk ke chapter 9 dari Giri's Art of Bookkeeping Continue ya, teman-teman ya. Di sini judul chapternya adalah neraca saldo ya. Mari langsung aja kita bahas. Apa itu neraca saldo? Ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini trial balance, teman-teman ya. Teman-teman ya, neraca saldo ya atau sering juga disebut daftar saldo. Ya, itu adalah sebuah istilah akuntansi yang berisikan teman-teman sebuah daftar ringkasan teman-teman ya, saldo akhir dari buku besar dari masing-masing akun yang ada dan dimiliki oleh sebuah entitas teman-teman ya. Jadi ini isinya cuma ya ringkasan aja teman-teman ya. Isinya cuma ringkasan dari saldo akhir ya akun-akun yang ada di buku besar teman-teman ya. Maksudnya bagaimana? Nanti akan saya contohkan. Di sini teman-teman ya, kita bahas dulu 4 jenis dari neraca saldo ya. Nah, teman-teman ya, karena teman-teman nih NS itu biasanya dilihat ya berdasarkan buku besarnya teman-teman ya. Jadi neraca saldo itu kalau secara umum ya bisa dibedakan teman-teman ya menjadi 4 berdasarkan tahapan dari siklus akuntansinya. Nah, jadi teman-teman ya kalau kita ya membuat neraca saldo teman-teman ya dari buku besar yang belum ada entry penyesuaian ya. Jadi kita lihat dari buku besarnya. Kalau kita masih di tahapan yang transaksi kegiatan usaha biasa teman-teman ya, periode berjalan, itu teman-teman belum ada entry penyesuaian teman-teman ya. Jadi neraca saldo yang teman-teman buat dari buku besarnya itu disebut sebagai neraca saldo sebelum disesuaikan. Ya, jadi NS ya yang disusun berdasarkan buku besar yang belum memiliki entry penyesuaian ya. Ini bagiannya adalah tahap periode berjalan. Kemudian teman-temannya ada NS kedua ya yang disebut NS ya atau neraca saldo setelah disesuaikan. Teman-teman ya, yang neraca saldo kali ini adalah neraca saldo yang disusun dari buku besar yang sudah punya entry penyesuaian. Jadi kita lihat dari buku besarnya ya. Buku besarnya kalau udah punya entry penyesuaian itu berarti udah masuk ke tahap penyesuaian akhir periode ya teman-teman ya. Udah mau menyesuaikan memastikan ya seluruh saldo akun itu benar teman-teman ya. Kemudian ya neraca saldo yang ketiga itu adalah neraca saldo setelah penutupan ya. Ini adalah neraca saldo yang disusun teman-teman ya berdasarkan buku besar yang sudah memiliki ya entry penutup. Ini berarti dia udah masuk ke tahap penutupan akhir periode. Sudah menutup seluruh akun temporer teman-temannya atau akun sementara. Nah, teman-teman kemudian ada yang tahap keempat, neraca saldo keempat, yang itu adalah neraca saldo setelah dibalik ya. Jadi ini bisa ada atau bisa tidak. Teman-teman kalau bingung kenapa bisa ada bisa atau tidak, kenapa bisa tidak, coba cari aja chapter berapa di series ini yang membahas tentang siklus akuntansi. Jadi teman-teman entry pembalik itu ya itu bisa ada bisa tidak karena itu opsional. Nah apabila ada ya berarti teman-teman perlu ya bisa atau perlu atau bisa teman-teman untuk membuat neraca saldo yang sudah dibalik ya. Jadi ini adalah neraca saldo yang dibuat teman-teman dari buku besar yang telah diberikan entry pembalik. Di mana teman-teman ini biasanya udah masuk ke tahap membalik penyesuaian. Nah, ya, kalau misalnya kita ngomongin ya, apa gunanya jurnal pembalik ya teman-teman nih, mungkin akan kita bahas detail di chapter selanjutnya. Entah di chapter berapa ya, mungkin di series ini atau mungkin di series selanjutnya, ya. Teman-teman, entry pembalik itu secara sederhana adalah untuk membalik penyesuaian teman-teman ya. Jadi ini biasanya teman-teman nih adalah situasi-situasi khusus, pertimbangan khusus yang memang lebih gampang dibuat entry pembalik ya. Nanti kita ini aja deh, kita buat chapter khusus untuk membahas ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas ya cara menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo itu kalau mau dibuat ya teman-teman ya, akuntan itu pertama perlu menyiapkan ya buku besar yang ingin diringkas. Jadi siapin dulu nih buku besarnya yang mana yang mau dijadiin neraca saldo ya. Kemudian salin teman-teman nih daftar akun yang ada ya ke dalam neraca saldo. Jadi teman-teman daftar akun itu bisa teman-teman salin ya nama-nama akunnya, nomor-nomor akun ini ya. Yang belum tahu apa di daftar akun bisa tonton chapter sebelumnya di series ini, cari judulnya itu daftar akun ya. Nah, teman-teman salin dulu daftar akun ke neraca saldo. Kemudian yang ketiga, teman-teman udah bisa nih teman-teman ya, menyalin seluruh saldo akhir ya dari masing-masing akun buku besar ke dalam neraca saldo. Jadi daftar akun ini teman-teman kan isinya adalah akun-akun yang ada di buku besar. Nah, teman-teman ya bisa buka buku besarnya, cari saldo akhirnya terus pasangkan dulu ke neraca saldo. Maksudnya bagaimana ya? Kita lihat langsung contohnya. Di sini ada contoh dari neraca saldo ya. Di sini saya udah siapkan buku besarnya sisi kanan ya. Ini buku besar T aja biar gampang ya teman-teman ya. Di sini buku besar T-nya kan kita ada saldo akhir ya, kas, beban iklan, modal, pendapatan biasa ya. Nah, kebetulan teman-temannya memang di kasus kali ini daftar akunnya cuma 4 ya, jadi sederhana banget. Nah, teman-teman
Dibuatlah ya 4 baris, nama akunnya apa, nomor akunnya apa. Terus teman-teman bisa tulis ya debit teman-teman ya, debit kreditnya. Nah, ini cuman ringkasan teman-teman, jadi saldo akhir kas 5,3. Beban iklan saldo akhirnya 200. Modal teman-teman ya, saldo akhirnya 5 juta, pendapatan biasa 500.000. Cuman perlu diringkas aja teman-teman ya. Diringkas, habis itu teman-teman bisa lihat ya langsung saldo akhir dari setiap akun ya secara serentak teman-teman dalam satu halaman yang sama. Jadi memang ini penting banget untuk dibuat. Karena kalau akun cuma 4 sih memang ya tinggal buka buku besar aja. Tapi kalau akunnya banyak, transaksinya banyak, buku besar itu kalau transaksi banyak bisa banyak bisa ratusan halaman ya. Kalau transaksinya luar biasa banyak bisa 1.000 juga ya. Tapi kalau yang sedang-sedang itu biasa paling satu halaman udah cukup lah atau 10 halaman teman-teman ya. Tapi kalau udah banyak banget itu transaksinya itu butuh banyak ya. Jadi masa teman-teman mau lihat buku besar sih cuma demi lihat saldo akhir. Nah, lebih enak kan bukanya sekali ya langsung salin semua jadi neraca saldo. Daripada tiap kali butuh harus buka ya teman-teman. Jadi disalin ke dalam neraca saldo. Sekalian ya teman-teman ya karena kita di akuntansi kan harus seimbang ya debit dan kredit. Sekalian mengecek juga apakah saldo akhir dari buku besar ini seimbang teman-teman ya. Debitnya kreditnya seimbang atau tidak. Kalau tidak seimbang ya udah pasti salah. Kalau seimbang ada potensi salah ya, tapi ada potensi benar. Jadi seimbang ya itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Kalau tidak seimbang udah pasti salah. Nah, sekarang teman-teman ya, coba tulis jawaban di kolom komentar teman-teman ya. Menurut teman-teman mengapa ya neraca saldo itu sangatlah penting untuk dibuat? Ini bukan untung ya, tapi untuk teman-teman ya. Sepertinya saya agak mengantuk ya saat membuat chapter kali ini. Ini untuk ya teman-teman untuk dibuat. Nah, coba tulis ya jawabannya di kolom komentar karena ini sifatnya argumen ya, tidak ada benar dan salah. Tapi kalau terlalu menyimpang ya udah jelas salah ya. Nah, teman-teman di sini saya akan menyalakan setuju atau tidak setuju saja dari jawabannya teman-teman di kolom komentar. Jadi teman-teman feel free ya bisa tulis menurut teman-teman pendapatnya teman-teman di kolom komentar nanti akan saya tanggapi setuju apabila saya setuju, akan saya tanggapi kurang setuju apabila menurut saya kurang tepat teman-teman ya dan saya jelaskan juga mengapa. Sekian teman-teman ya akhir dari chapter 9 ya, singkat banget cuma 7 menit. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di chapter 10 teman-teman nih. Nanti akan saya jawab kok pertanyaannya di kolom kolom komentar kalau ada. Terima kasih.